warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalian semua baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas yang memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini atau ada yang sakit? Ada yang Suci, Bu. Oke, kita doakan temannya semoga diberi kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep penjumlahan sebagai kegiatan menambah. Kalian mampu menjelaskan konsep pengurangan sebagai kegiatan mengurang. Kalian mampu menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 100. Kalian mampu menunjukkan sikap teliti, jujur dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Kalian mampu memahami materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara mengetahui jumlah seluruh benda yang ada di dalam kelas? Oke, jawabannya sudah tepat. Seluruh benda dapat kita ketahui dengan cara menghitung satu persatu. Jika sebagian benda diberikan kepada teman, bagaimana cara mengetahui sisanya? Oke. Sisanya dapat kita ketahui dengan cara mengurangi jumlah yang diberikan kepada teman dari jumlah benda semula. Mengapa kemampuan menghitung penting di kehidupan sehari-hari? Karena harus supaya ditahu, Bu. Oke, kemampuan menghitung penting di kehidupan sehari-hari karena digunakan dalam berbagai aktivitas seperti menghitung benda, mengatur uang, dan membagi sesuatu secara adil. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan materi yang Ibu ingin jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 100. Ada yang tahu apa itu bilangan caca? Tidak. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bertambah satu-satu tanpa batas. Dalam pembelajaran ini, bilangan caca yang dipelajari adalah dari 0 sampai 100. Bilangan caca digunakan untuk menghitung banyaknya benda seperti jumlah buku, pensil, maupun teman kalian. Adapun konsep penjumlahan. Penjumlahan adalah operasi hitung yang digunakan untuk menambah atau menggabungkan dua bilangan atau lebih sehingga menghasilkan jumlah tertentu. Dalam penjumlahan bilangan caca sampai 100, perhitungan dilakukan berdasarkan nilai tempat yaitu satuan dan puluhan. Pada penjumlahan tanpa menyimpan, jumlah satuan tidak lebih dari 9 sehingga hasil dapat langsung ditulis. Sedangkan pada penjumlahan dengan menyimpan, jika hasil penjumlahan satuan lebih dari 9, maka kelebihannya disimpan ke nilai tempat puluhan. Selanjutnya, contoh penjumlahan tanpa menyimpan. Pada penjumlahan 23 ditambah 14, satuannya yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tidak lebih dari 10, jadi tidak perlu menyimpan. Puluhannya yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena hasil penjumlahan pada bagian satuan tidak mencapai 10 atau lebih, maka tidak ada angka yang disimpan ke puluhan. Jadi hasil dari penjumlahan 23 ditambah 14 yaitu 37. Selanjutnya, penjumlahan menyimpan. Pada penjumlahan 27 ditambah
ditambah 15, satuannya yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena lebih dari 10, maka ditulis 2 dan menyimpan satu kepuluhan. Puluhannya yaitu 2 ditambah 1, satunya itu yang tadi disimpan, hasilnya adalah 4. Karena pada bagian satuan hasilnya dari 10, maka harus menyimpan ke nilai tempat berikutnya, yaitu puluhan. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 27 ditambah 15, hasilnya 42. Selanjutnya, konsep pengurangan. Pengurangan adalah operasi hitung yang digunakan untuk mengurangi atau mengambil sebagian dari suatu bilangan sehingga diperoleh selisih. Dalam pengurangan bilangan caca sampai 100 juga digunakan nilai tempat satuan dan puluhan. Pada pengurangan tanpa meminjam, angka yang dikurangi lebih besar dari angka pengurangan pada setiap nilai tempat. Sedangkan pada pengurangan dengan meminjam, jika angka satuan lebih kecil dari angka yang akan dikurangkan, maka harus meminjam dari puluhan. Adapun contoh pengurangan tanpa meminjam. Pada pengurangan 45 dikurang 23, satuannya yaitu 5 dan 3. Bisa langsung dikurangi. Puluhannya yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari pengurangan 45 dikurang 23 yaitu 22. Oke. Penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi yang saling berkaitan. Penjumlahan dapat digunakan untuk memeriksa hasil pengurangan dan begitupun sebaliknya. Contohnya 7 ditambah 5 itu sama dengan 12 dan 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Hal ini menunjukkan bahwa kedua operasi tersebut saling berhubungan dan dapat digunakan untuk mengecek kebenaran hasil perhitungan. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penjumlahan dan pengurangan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung jumlah uang, menentukan sisa barang, dan menghitung banyaknya benda. Contoh pengurangannya, jika seorang memiliki 50 buah permen dan memberikan 20 kepada temannya, maka sisa permen tersebut adalah 30. Hal ini merupakan contoh penggunaan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada contoh penjumlahan. Jika seseorang memiliki 50 buah permen lalu mendapatkan 20 permen lagi dari temannya, maka jumlah permen tersebut menjadi 70. Hal ini merupakan contoh penggunaan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang materi yang diamati tadi? Pada materi tersebut menjelaskan tentang apa saja? Bilangan caca, penjumlahan, pengurangan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu jelaskan. Sekarang, agar tetap semangat dan tidak terlalu tegang, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ayo kawan-kawan, mari kita belajar menghitung menggunakan jarimu. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5,
Kemudian setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Gunakan benda di sekitarnya untuk membantu menghitung. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 silakan naik mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dilanjut kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Baik, hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu 23 ditambah 42 hasilnya 65, terus 36 ditambah 15 hasilnya 51, terus 47 ditambah 38 hasilnya 85. Terus 87 ditambah 29 hasilnya 58 ditambah 29 hasilnya 87. Terus 24 ditambah 51 hasilnya 75. Terus 24 ditambah 51 hasilnya 75. 75 dikurang 33 hasilnya 42. 87 dikurang 57 hasilnya 27. Baik, terima kasih. Nah, terus Ilham membeli 30 es krim, Ibu membelikan 20 es krim lagi untuk Ilham. Berapa jumlah es krim Ilham? Sekarang berarti 45. 55. Siti punya 60 buku cerita. Sebanyak 18 buku cerita. Dipinjam teman, berapa sisa buku cerita Siti sekarang? 42. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan kelompok naik
ada Anissa Mutia dan Salsabila Renggala. Jadi nomor 1, 23 ditambah 42 sama dengan 65. Nomor 2, 36 tambah 15 sama dengan 51. 47 tambah 38, 85. 58 tambah 29 sama dengan 87. Dan 24 tambah 51 sama dengan 75. 24 tambah 51, 75 hasilnya. Dan 75 kurang 33 sama dengan 42. Dan 84 kurang 57 sama dengan 27. Jadi Ilham membeli 30 es krim. Ibu membelikan 25 es krim. Lagi untuk Ilham, berapa jumlah seluruh es krim Ilham sekarang? Jadi tambah-tambah tuh ini, Bu. Ya. Jadi hasilnya 55. Terus soal kedua, Siti punya 60 buku cerita sebanyak 18 buku cerita. Lalu dipinjam temannya. Berapa sisa buku cerita Siti sekarang? Jadi ini pengurangan tuh, Bu. Ya. Jadi hasilnya 42. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Baik, jadi hasil diskusi kelompok 3, 23 tambah 42 sama dengan 65. 36 tambah 15 sama dengan 51. 47 tambah 38 sama dengan 85. 58 tambah 29 sama dengan 87. 24 tambah 51 sama dengan 75. 75 tambah 33 sama dengan 75 dikurang 33 sama dengan 42. 84 dikurang 57 sama dengan 27. Dan untuk soal cerita, Ilham membeli 30 es krim, kemudian ibu membelikan 25 es krim lagi untuk Ilham. Berapakah jumlah seluruh es krim Ilham sekarang? Jawabannya adalah 55. Kemudian Siti punya 60 buku cerita, sebanyak 18 buku cerita dipinjam oleh temannya. Berapakah sisa buku cerita Siti sekarang? Sama jawabannya yaitu 42. Baik, begitu saja. Selanjutnya kelompok 4. Baik Ibu, jadi kelompok saya yaitu Dinda Amelia Ramadhani, Siti Nurfadila Lewa, dan Nursia. Yang saya dapatkan yaitu 23 ditambah 42 sama dengan 65. 36 tambah 15 sama dengan 51. 47 tambah 38 sama dengan 85. 58 tambah 29 sama dengan 87. 24 tambah 51 sama dengan 75. 24 tambah 51 sama dengan 75. 75 tambah 33, 42. Jadi soal ceritanya yaitu Ilham membeli 30 es krim. Ibu membelikan 25 es krim lagi untuk Ilham. Berapa jumlah seluruh es krim Ilham sekarang? Jadi hasilnya yaitu 55. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasama dan keberanian kalian. Dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan berarti menggabungkan dan pengurangan berarti mengurangi atau mengambil jumlah semula. Bagaimana perasaan kalian tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan Caca sampai 100? Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi perkalian. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.